Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Maharani, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas N24B. Sebagian besar pekerjaan manusia di era modern ini dilakukan dengan menggunakan komputer. Pada awalnya, komputer hanya digunakan sebagai alat penunjang pekerjaan, namun sekarang komputer menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas secara singkat tentang sejarah komputer. Awal pertama kalinya komputer diciptakan yaitu pada tahun 1822 oleh ahli matematika yaitu Charles Babbage. Dia menciptakan alat yang dapat menghitung sebuah tabel matematika pada tahun 1833. Mesin itu dinamakan dengan analytical machine. Sejak saat itu, alat tersebut dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat alat ciptaan Charles Babbage, banyak orang yang terbantu terutama pada aktivitas yang berhubungan dalam menghitung. Oleh sebab itu, Charles Babbage dijuluki sebagai Bapak Komputer. Pada tahun 1937, Profesor Howard Alcott ini dari Howard University mencoba memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugas secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, komputer dapat dibuat secara elektronik sehingga komputer tersebut diberi nama Harvard Tandy Ionic Calculator, yaitu pengontrol berurutan otomatis atau bisa disebut ASCC pada tahun 1944. Secara garis besar, perkembangan komputer terbagi dalam 5 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Anasov Berry pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman ASCII. Kemudian ENIAC dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Kemudian generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Kemudian generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum akan Republik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer memiliki memori dan sistem operasi. Kemudian pada generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor awal 1970-an. Komputer pribadi semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas pencas cerdas. Komputer generasi kelima. Pada generasi kelima, ini komputer terus mengalami kemajuan yang cukup besar. Pada generasi ini mulai dikembangkan teknologi layar sentuh, teknologi yang lebih mini lagi pada sebuah earphone, bahkan jam tangan pun sudah bermunculan yang menggunakan teknologi komputer. Pada generasi sistem operasi Android dikenalkan pada perangkat smartphone. Nah, pada generasi ini sistem operasi Android dikenalkan pada perangkat smartphone. Nah, perkembangan komputer masih akan terus berlanjut sampai nanti menjelang generasi ke-6 yang nantinya teknologi artificial intelligence akan menjadi primadona di dunia komputer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.